Oke, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di channel mungkin gosip saham kali ya. Oke, kita sempatkan waktu jam istirahat. Ntar kita lihat hari ini hari apa? Selasa 12 November. Oke, 12 November. Kita cek keadaan pasar beserta ya mungkin kita intip toko kita. Bentar. Pasar yang mana ini? Oke, kita udah masuk aplikasi kesayangan kita ajaib. Kita lihat market. Oh, ada kenaikan. Iya sih, kemarin udah jatuh betul 7 dibuka 7267, sekarang udah ada kenaikan. Level paling tinggi 7321 untuk harga IHSG sekarang 7305. Ya, seperti biasa market kemarin mana karena stimulus Cina 2000 triliun dia akan bagikan ke pengusaha-pengusaha mereka biar menyebar ke seluruh dunia dan produksi lebih banyak barang dan sebarkan jual ke seluruh dunia. Ya itu sih seperti biasa, itu intinya mereka akan menguasai dunia dengan produk mereka dan itu natural. Oke, sekarang kita lihat IHSG bergerak mulai naik. Apa saja faktor penggeraknya kita lihat. Pendongkrak harga IHSG multipolar teknologi 20, wow, naik 16%. Artinya sama pengendali ini berapapun banyak saham di pasar akan diborongnya ya, karena bidang usahanya lagi bagus, dia setiap tahun bagi dividen rutin dan ke depan bidang teknologi akan semakin meningkat, dia tahu. Makanya mungkin pengendali ini berani dia borong semua saham nanti pasti ada saatnya dia take profit. Ada RDTX, DSSA, grupnya Sinarmas, Petrosi, Pani, Keju, Daas. Oke, Daas hari ini naik 25% hari kedua, berarti udah 50%. Ya karena regulasi IHSG, Bursa Efek, setiap kenaikan maksimal 25 dia akan di stop pengawasan. Beda zaman dulu sebelum regulasi ARB nggak ada, itu naik nggak terkendali, satu hari bisa mungkin ribuan persen. Cuman ya itu kadang menjebaknya, itu begitu udah sampai berapa ribu persen tiba-tiba dibuang sama bandarnya, udah yang lambat keluar boncos. Nah mungkin untuk salah satu perlindungan investor, regulasi sekarang ada yang namanya ARA, automatic reject atas, ARB automatic reject bawah. Dia setiap per 25% kenaikan dia akan di off karena dianggap perdagangan tidak wajar. Oke, sekelas itu apalagi nih yang naik? Cita, WNTR, AMN, brand naik. Berarti bisa dibaca sih, brand ini harga terendah dia 6 ribuan. Setiap kali 6 ribu dia nggak pernah lewat dari itu resistennya. PNSE, Adaro juga naik. Sure, ITMG, Ads, Camry, Cuan, Hexa naik. Oh iya, kan dia sudah harga bawah ini. IMAS, ABMM, Cepin, Link, Tepia, BCA. Oke, kita lihat papan lapis kedua penggerak IHSG kita. DAS naik 25%, PNSE 24%, BOT 24%, Keju 22%, BEPS 20%. Nah yang berumur ini biasanya gorengan ini. MLPL juga grupnya itu sih, multipolar, temennya MLPT tadi, satu grup dia. DWGL, Bumi 16%, wow. MLPT udah kuulang kayaknya ini. Dewa, Dharma Henwa, grupnya Bakri 13%, Men, MTSN, Cita, Intrakopenta naik 9%. Oh ya, Inta ini alat berat sih dia, cuman ada tatonya nih, E sama X. BNBR, IMAS, WOW, LOPI, BES, LPSS, BP, Bali, ini Tower, Link, SQMI, MPPA 87. Wow. Oke, kita lihat sekarang losernya, faktor pemberatnya ini. Dari papan utama ada sini, FASW turun, SPT, Film, Foru, SAPX, Polus, Smart, PC, SOS, CTBN, BNI, TCPI,
Ades, BTPN, Telkom. Oh, Telkom makin turun. Ini sebenarnya perusahaan bagus, cuma narasinya lagi kurang, apalagi sejak ada Elon Musk, Starlink masuk, terus juga internalnya Telkom mungkin sedang pengeluaran buat organik mereka yang pengen pensiun dini. Kalau nggak salah sih 1 orang 1 miliar buat pensiun dia, yang udah berumur sih maksudnya. Mungkin dia habis di sana dulu, tapi kedepannya kayaknya pasti bagus, apalagi dia BUMN. Oke, lanjut. RCC, ada CASS, MPFG, NPP, Kopi, Arto, PNBN, Silom, Rumah Sakit, FSH, SCCO, Supreme, ini kabel bidang bagus juga, ini industri. Cuman nggak tahu nanti kalau produksi nggak masuk. Hill, PNIN, Raja, Fast. Oh ya, Fast ini lagi itu punyanya KFC. Dia benar-benar down, penutupan gerai, rugi. Selain karena boykot sejak perang Timur Tengah, yang pasti berat sih dia, apalagi mungkin sekarang ada tempat-tempat makan yang baru yang rasanya mirip-mirip kurang lebih, atau bahkan mungkin lebih enak ya, itu semua pengaruhin. Kita lihat faktor pemberat papan bawahnya, top loser. Pipa, IATA, Visi, Nazia, Makna, itu berarti ya, Waran dia, surat utang ini. Keren, Polo, MRA, FES, EPAK, ISA, PNP, SNI, BSML, Bintang Samudra. Logistik, aku biasa suka ini logistik yang murah-murah. RCC, Film, Futur, GGRP, Raffi, Hop, AMS, Arsa, Tecit, Kopi, Elmex, SWAT, Oke, ini penggerak IHSG kita hari ini Selasa. Top gainernya Bumi sama Sido muncul naik dia. Oke, kita lihat untuk IPO, siapa yang mau IPO? Ada 3 bot naik GWA. Terus apa lagi? Oh iya, kalender aja ya, lihat kalender hari ini. Apa ini acara agenda hari ini? Ada pembagian dividen. Budi, TBLA, Tunas Baru Lampung, Avia, Chat. Oke, selamat kalian yang pegang saham Budi, TBLA, Avan, kalian dapat berapa lot ya, nggak apa-apa walaupun cuma berapa lot, yang jelas kumpulkan dividennya. Kalau udah terkumpul kalian beli lagi emiten yang harganya wajar dan prospeknya bagus. Selamat. Hari ini RUPS, UNTD, United Tractor, PNBS, Panin, PNBS, United, keulang. IPO, hari ini ada yang IPO ini, Newport Marine Service. Nggak ada ngeliat sih, Newport Marine Service. Dia perusahaan apa ini? Bentar, kita intip dulu. Cuman nggak ada beli sih, soalnya nggak, IPO ini nggak terlalu. Newport ini dia. Newport harga penawaran sekitar 100 sampai 120, pencatatan saham batas waktu IPO udah berakhir ya. Kita nggak, kita ini dia. Kalau mau lihat tentang perusahaannya. Oke, kita lihat bergerak bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus industri minyak dan gas bumi. Dia pendukung migas energi. Perseroan menyediakan sewa menyewa kapal baik sendiri maupun Anchor Holding dengan supply vessel, kru, kapal maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam industri minyak dan gas ini berbagai macam kapal digunakan untuk mendukung operasi lepas pantai, baik offshore ini berarti mengangkut kargo, pemindahan rig, survei, dan tugas khusus lainnya. Perseroan memiliki pengetahuan dan relasi menjalankan kapal. Sebentar. Ini alamat situsnya kalau kalian pengen lebih detail. Prospektusnya juga bisa kalian baca. Ini bidang energi, sewa menyewa kapal, penjaminnya BNI Dana Reksa, saham dikeluarkan 1 juta lembar, 1 juta lebih. Alamat di office C8 di Tamrin. Oke, selamat yang sudah IPO, buat kita lihat aja nanti perkembangannya. Oke, kita lanjut. Penggerak kita udah lihat, kita intip toko kita aja dulu ya. Saham minus 8 lah biasa. Apa ini masih tinggi? DNAR, Bank Korea naik 65%. Wow. Das
naik 56%. Nah ini yang kadang menggoda para penjudi atau ya trader kali ya. Bayangin misal masuk beli IPO 1 juta, sekarang udah naik 56%, berarti 560.000. Atau jika kalian punya mungkin kayak sekuritas, kayak punya uang 1 miliar beli saham das, sekarang sudah 560 juta. Iya, kalau seandainya kalian 1 miliar, karena naiknya udah 50% lebih hanya dalam 2 hari. Ya itulah godaannya. Yang pasti sini lebih ke permainan psikologi. Kalau pengen serakah sih bisa aja mikir, cuman ya santai aja, nanti pasti ada kok gini. Yang pasti das ini dia harga nominal dia 100, otomatis yang pemegang awal dia bisa aja nanti kalau pengen ngejatuhin, dan kita nggak tahu lagi prospek keuangannya. Kalau kemarin sih analisis sebentar, prospektusnya ya normal, maksudnya bagus enggak, minimal normal lah, apalagi dia bidang nikel, terus narasinya juga bagus. Cuman kalau buat kayak IPO hunter sih biasanya nanti kalau udah ya kalau bisa naik 100% itu sebutannya beggar, 200% multi beggar. Biasanya kalau udah gitu udah lepas aja, nanti uang keuntungannya kita belikan lagi saham-saham yang murah. Jadi anggapnya kita bikin toko aja, bikin toko terus kita jual saham-saham perusahaan. Dan oh ya, kalau pengen ngeliat profitnya 56%, udah kita lihat si das ini aja dulu hari ini. Das otomatis dia naik 20% akan ditutup arah, gak apa. Nah ini kalau pengen lihat pembelinya, bayangin kita punya toko misal ini bit ini adalah antrian pembeli. Bayangin, ini pada antri pengen beli nih, baik itu retail, sekuritas, ada yang pengen beli 1 juta lot, 214 lembar, 58.000 lembar, ada yang ratusan lembar. Sementara di aslot yang area ini kosong, artinya nggak ada yang jual, nggak ada yang lagi pengen jual, malah lebih banyak yang pengen beli. Nah ini enaknya di pasar bursa saham ini ya, anggapnya kayak pasar tradisional, ada pembeli ada penjual, dan semuanya cash real, nggak ada istilah utang-utangan, semuanya serba otomatis. Kalau mereka beli kita jual, uang akan ditransfer ke RDN kita dalam H+2 ya, karena dia harus ngurus melewati birokrasi BII, KSEI, baru dia secara otomatis ke rekening RDN kita. Udah gitu aja. Jadi sekarang anggap aja toko ini digital. Ya inilah serba-serbi IPO, cuma nanti fundamental sebenarnya akan terlihat apakah dia mampu bertahan. Kalau dia mampu bertahan sampai beberapa tahun ke depan bagus, kalau enggak ya artinya akan ada yang terjebak. Nah sama seperti pasar tradisional, sebenarnya pasti akan ada orang-orang yang licik ya, mereka jual barang palsu atau mungkin barang KW bahasanya. Sama juga mungkin di saham, dia akan jual saham perusahaan yang nggak bener. Nah itu tugas kita sebagai investor, sebagai orang yang ada di bursa, kita harus bisa baca. Itu gunanya literasi. Makanya harusnya anak-anak kita ini harusnya dari kecil udah diajarin literasi keuangan, istilah-istilah pasar modal, istilah-istilah apa itu, pembukuan, laporan keuangan. Jadi minimal bisa baca laporan keuangan, bisa menilai suatu perusahaan dari laporan keuangannya. Itu sudah kalau bisa komponen dasar. Selanjutnya mungkin baru komponen teknis lainnya buat mendukung. Sebenarnya sih itu sih yang diutamakan, cuman ya nggak ada terlambat. Minimal kalau kita udah agak terlambat, mungkin anak kita yang ajarin tentang dunia investasi dan bisnis, yang pasti kemampuan teknis buat dia ya belajar. Oke, kita lanjut. Selamat yang kalian pegang das. Kalau pengen take profit, cuma lagi ditutup ini, di suspend. Iya. Oke, kita lihat berita aja ya. Ya kita ngobrol santai soal pasar. Gak apa, kalau kalian ada rezeki mau beli cicil saham yang menurut kalian bagus, kalau harganya lagi murah udah beli aja.
Oke, kita lihat apa ini, kita lihat berita aja ya. Oh, masih ada waktu, ntar kita lihat penggerak-penggerak. Merdeka Copper Gold umumkan capaian kinerja operasional kuartal ketiga. Cuman harga liter Merdeka ini punyanya Bapak Garibaldi Thohir. Dia juga salah satu pengendali Adaro. Cuman MDKA, Merdeka Copper ini nggak bagi dividen. Karena nggak enak sih kalau perusahaan nggak bagi dividen ini. Kecuali kalau kalian yang ngejar capital gain-nya. Adu kekayaan Raffi Ahmad dan Andre Taulany diduga sindir gelar dokter honoris causa. Ya, rata-rata sih demi konten aja itu. Menteri Pertanian tawarkan gaji 10 juta per bulan bagi milenial yang ingin jadi petani. Wow, oke nih, tawaran gaji 10 juta. Iya berani. Lumayan. Kalau kalian pengen ada lahan, kalau bisa lapor ke Pak Menteri ya, prosedurnya gimana. Apalagi nih, Pertamina deklarasikan dukungan pada insentif Zero Roadland Flaring. Kursian ke rupiah hari ini 12 November. Ex Caroline, dan redaksi CNN Indonesia ungkap pentingnya literasi inklusi keuangan. Ya iya, harusnya dari kecil anak-anak kita udah diajarin tentang literasi keuangan yang supaya nggak terjerat pinjol sama judi online. IKD bakal gantikan KTP, tujuan, fungsi, dan cara tulis. Waduh, bukan ganti kartu lagi, kita yang kemarin aja sama Bapak SN dramanya ngeri kan. Ingat kan waktu EKTP awal, dia yang bikin konsorsium sama keluarganya, dia yang telan banyak, cuman akhirnya kebongkar juga. Wes, udah kita tunggu aja kelanjutannya. Debut perdana bursa saham. Oh, yang tadi nih bot dibuka naik 35%. Iya. Kalau IPO hari pertama udah gitu, udah ya para IPO hunter udah biasa. Cuma nanti waktu akan membuktikan. BI sebut penjualan eceran Oktober tumbuh 1%. Oke, selamat buat yang para pedagang. Cara memahami golden cross dalam analisis teknikal. Wah, analisis teknikal ini sih buat kalian yang punya banyak waktu bisa sih, soalnya harus memplototin. Cuman ya itu, kalian harus lihat broker sumari kalau yang buat para aliran bandarmologi. Apalagi nih, gelombang PHK ancam retail dan restoran cepat saji, 59 orang jadi pengangguran. Kalau manufaktur sih iya, arah kedepannya agak berat ini. Cuman untuk restoran cepat saji, kecuali daya beli masyarakat menurun, deflasi, restoran sepi, mau nggak mau mereka harus pengurangan karyawan buat efisiensi. Masih masuk akal. Oke, berkawan-kawan siap-siap. Yang jelas saat ekonomi berat, ya kalian harus punya kemampuan teknis. Iya, pokoknya spesialis, enggak juga sih, pokoknya bisa lah, mungkin entah jadi electrical, tukang listrik, atau tukang bangunan, atau ya macam-macam. Kalian gali aja potensi kalian, passionnya di mana. Oke, lanjut. Tekan emisi BAP gunakan teknologi super critical di PLTU Tenaga Uap Tanjung Lalang. Oke, dengan teknologi terbaru suatu lebih efisien. Adu kekayaan. Oh, udah tadi nih. Saham multipolar melesat 66% dalam 3 hari. MLPT ya, cuman harganya udah terlalu mahal. Bisa jadi ini bakalan jadi kayak brand mungkin nantinya, tinggi-tingginya. Cuman kalau yang mau masuk sekarang sih hati-hati aja. Kayak kalau nggak baca fundamental, harga dia udah segitu. Harganya 2000-an apa kemarin kita lihat. Pelaku industri gula kini beralih pakai transaksi digital. Mantap, bener. Arah semuanya nanti serba digital karena mungkin paperless, nggak pakai kertas lagi, pengirimannya jelas, dan ya itu tadi, kita tinggal cari emiten-emiten yang bergerak di bidang teknologi beserta turunannya. Itu yang akan trennya up lah. Cuman ya tadi, cari harga yang wajar. Menteri Pertanian udah pasarnya kayak bikin kita luncurkan minuman rasa lemon.
Beritanya udah semua. Kita udah lihat market hijau ya, dia mungkin udah jenuh jual ya, asing pasti beli lagi, terutama BRI yang diborong itu kemarin pada jatuh semua. Kita lihat lagi ya. Oh ya, kita lihat berita dari IDX aja ya. Oke, nah IDX ini dia delay 10 menit dari realnya. Ternyata ada sebabnya. Nanti kita lihat ya kan. Oke, sekarang news. Tax ratio membayangi target penerimaan pajak. Ya. Pajak ini kalau semakin diperbesar makin berat sebenarnya masyarakat yang di bawah. Kandidat vaksin TBC di Indonesia, Sam Emiten Bakri menghijau dapat sentimen positif dari kunjungan Prabowo ke China. Grup-grup Bakri mungkin mau bangkit lagi, cuman ya mereka nggak bagi dividen sayangnya. Apa aja, BRMS, terus Bumi, BMTR, apa itu yang logistik yang baru juga ada. IBM Indonesia BSN tekan kontrak peningkatan postur keamanan Badan Sandi Nasional ya. Iya benar, keamanan cyber di Indonesia. Boleh, kalau bisa transfer teknologi nih IBM. Kadin buka peluang kerjasama program 3 juta rumah hingga energi dengan pengusaha. Oke, yang jelas bidang konstruksi properti ini termasuk padat karya karena dia bisa menggerakkan hampir semua sektor. Padat karya pakai tenaga kerja, terus dari satu rumah itu banyak barang yang bisa digunakan, bata, semen, paku, besi-besi, semuanya itu efeknya multiplier, efeknya besar. Oke, apalagi Prabowo bertemu menantu Donald Trump bahas rencana investasi. Nggak apa-apa, yang penting bangun pabrik, pekerjaannya harus orang Indonesia. Penjualan eceran di sini kok melambat. Indonesia Presiden Strawit. Oh, ini bahasa Inggrisnya. Pembeli di e-commerce saat single day meningkat. Mungkin karena tanggal cantik kali ya. Bulan apa ini? 11 bener enggak? Oh, enggak, 12 kemarin yang 11. Simak penukaran falas, penyaluran pembiayaan Adira Finance turun jadi harga Bitcoin melambung 5% sejak Donald Trump. Oke, selamat yang pengen megang Bitcoin. Cuman ya siap-siap. Kalau mau sih take profit aja langsung, karena dia pasti bakalan turun lagi. Nggak ada fundamentalnya cuma harga tambang, penambangan. Periksa tingkat kurs dolar, PTPP dapat nilai kontrak baru. Prabowo tegaskan tak toleran korupsi. Wis, mantap. Kalau bisa ikutin Cina kalau pengen kayak Cina tumbuhnya. Adaro andalan, IPO tawarkan harga 4590. Oh iya, ini kemarin yang pegang Adaro, dia akan stock split. Anak usahanya AI akan IPO sendiri. Ya dramanya banyak sih ini. Menteri Pertanian mewajibkan industri serap susu peternak lokal. Iya kan baru diomongin kemarin. Kasihan itu susu dibuang-buang. Oke, bener aja sih, serap dulu baru impor kalau memang lokal nggak bisa menuhin permintaan untuk susu buat makan siang gratis. Wakil Menteri Negeri setuju usulan bansos dihentikan sementara sampai pilkada. Oh iya, biar itu sih, jadi biar nggak nebeng nama. Upah minimum 2025 diusulkan naik 10%, ekonomi dorong pertumbuhan ekonomi. Iya, cuman investor kalau upah minimum dinaikin dia mikir. Cuma ya itu akhirnya mereka akan lebih baik pakai outsourcing, lebih aman outsourcing. Saat mereka nggak ada kerjaan, mereka bakalan stop dulu. Penjualan outsourcing nasional sentuh level harga emas antam, Bitcoin melanjutkan rally, benar kinerja reksadana tetap tinggi. Reksadana ini buat yang kalian punya uang banyak, malas mikirin investasi kemana, serahkan ke manajemen investasi aja di reksadana. Kejagung periksa 2 mantan anak buah Tom Lembong di Kemendak. Oh ini drama ini nih. Ya banyak konspirasi atau apa urusan mereka. Simak rekomendasi teknikal. Kita nggak terlalu sih. Kolaborasi tangani sengketa konflik pertanahan. IHSG rebound benar. Sebulan turun harga emas antam Korea Utara ratifikasi perjanjian pertahanan bersama Rusia. Oke. Kita ngobrol itu aja ya.
Kemarin kan RTI dia nggak bisa memperlihatkan real time perdagangan di bursa. Aku baru tahu juga sih ternyata IDX punya aplikasi sendiri, IDX Mobile. Bentar. Oke, kalian lihat ini IDX resmi dari mobile. Ya, tampilannya sih lebih fresh. Di sini ISG kita bisa ngelihat. Nah, karena dia punya otomatis dia real time ini. Tapi ya berbayar per bulan kalau yang pengen dapat fasilitas ngelihat broker Semari, karena broker Semari ini untuk kita memantau pergerakan asing, berapa jumlah lot mereka masuk, berapa banyak uang mereka masuk. Itu biasa dipakai aliran bandermologi, karena kalau nebeng flow asing dia percaya flow asing masuk itu karena flow asing yakin itu akan dinaikkan harga sahamnya. Itu sih simpelnya. Oke, kita lihat aja. Ini aplikasi punya IDX, punya BI lah. Ada berita-berita ekonomi juga. ATM terblokir karena apa? Terus mereka makanan gizi gratis blok mulai salurkan beras dari tempat lembaga Menteri Nasional Indonesia. Anak usaha EPO sama Adaro langsung melaju kencang. AI Bursa Efek luncurkan SSF. Oke, single stock future ini mungkin kita bahas aja, ini lebih produk baru dari BI ini. 5 saham blue chip jadi underlying. Ya, yang jadi underlyingnya harus perusahaan yang kapitalisasi besar sama liquid. Oke, kita lihat menu di IDX ini apa aja. Equity berarti saham, derivatif itu produk lapis kedua dia lah. Biasa perdagangan derivatif ini perdagangan kontrak berjangka. Bond, surat utang negara, virtual trading buat yang pengen belajar trading, new listing information, berita terbaru, IDX education mungkin pengen belajar tentang IDX, financial new tentang berita, IPO ini berarti electronic IPO. Di sini ada regulasi, baru kita belajar apa aja regulasi yang ada di Bursa Efek. Akses ke SCI ini adalah sebagai investor kita akan terdaftar. Kalian harus lihat di sini sebagai bukti bahwa kalian terdaftar dan diakui pemerintah sebagai investor, karena di situ akan terlihat berapa nilai investasi kita dan emiten apa saja yang kita punya. Itu enaknya, jadi semuanya resmi, nggak ada lagi istilah bodong-bodong apa. Yang pasti misalnya kalian ikut sekuritas tapi kalian tidak terdaftar di KSEI berarti itu bodong. Itu aja. Oke, Factset, terus ada apa ini, data statistik. Oke, kita lihat equity dulu. Equity ini tentang modal. Ini pasar saham hari ini 7308, benar. Oke, kemudian kita lihat, nah ini agak lengkap dan lebih itu ya dibanding RTI tadi. Harga tertingginya, volume perdagangannya berapa? 16,50 billion. Iya, volume perdagangan. Index diary. Ini analisa lainnya. Sekarang kita lihat market. Nah, oke, market di sini untuk indeks, ini indeks lokal ini. IHSG, ISI, Investor 33, JII, yang merah cuma Pevindo 25. Ini patokan biasanya buat para sekuritas. Terus running trade, ini perdagangan berlangsung. Oke. Secara real time. Stock list, ini daftar nama kalau kalian pengen cari berdasarkan indeksnya kali ya. Oke, nanti kita coba-coba aja. Chart apa ini? Oh, chart ini. Oke, heat map. Nah, ini heat map peta panas. Oh, ada gambaran ini. Ada RO lagi naik, Telkom. Keren sih aplikasinya ini. Kita tinggal bisa kalau kita pengen intip bisa di bidang tekno juga ada. Goto 65. Oke, corporate action. Oh, corporate action yang hari ini, lihat. Ini yang berbagi bonus ini. 130 lembar misalnya kalian dapat 3. Ada saham-saham bonus KKGI.
itu tahun nanti Januari 2025 ada KKG, ada bagi bonus. Mantap. Dividen apa aja yang mau bagi, dari EV interim pembayaran tunai Rp5 per lembar. Selamat FVCT itu dibayar nanti Desember. IPO ada yang oke, lumayan. Nah, nominal fresh misalnya kelihatan, nah kayak DAAS ini kan kalian lihat nominal freshnya 100 ya, harga dia berarti sebenarnya Rp100 dijual di 880, nggak apa-apa sih, masih wajar aja ya, dan fundamentalnya sebenarnya normal lah, masih normal. Conversion ini apa ini? Stock Meta, yang memegang efek terlebih dahulu. Global Index oke, pada hijau semua, yang merah cuma Nikkei Jepang sama Philippines, Singapura. Oke, currency mata uang. Sebenarnya aku lagi baru buka juga nih, komoditi apa aja nih, minyak, oil ada, aluminium, nikel. Lebih lengkap ini dibanding RTI. Crude oil, aluminium, nikel ada, tin, zinc, loko gold, loko silver. Oke, bro. Nah, broker Sumari ini kita bisa ngeliat pergerakan asing, berapa dia masuk dan berapa dia keluar. Nah, ini CC, AK, YP, cuman ini aku nggak tahu, kayaknya di salah satu kekurangannya saat ini adalah tidak ditampilkan, belum ditampilkan nama anggota bursa atau sekuritas asing yang seperti ini, karena yang masih baru nggak paham maksudnya CC ini siapa, AK siapa, YP siapa, ya kan. Aku udah coba lihat sih nggak ada dia ngikutin, karena ini masih salah satu kekurangan. Mungkin masukan buat pihak IDX, tolong daftar sekuritas ini dibikinkan lah, jadi yang baru-baru tahu nanti siapa sebenarnya yang namanya ZP, YP, karena di aplikasi lain itu ada, nanti kelihatan. Oke, ini jumlah valuasinya dan frekuensinya, jumlah lembar saham dan jumlah uangnya. Big distribution artinya yang menjual ini, big accumulation, ACC akumulasi berarti masuk. Nah, misalnya kayak gini, AK masuk berapa itu, 21,53 triliun valuasinya, berarti nilai uangnya, frekuensinya 1,57 miliar. Ini berarti yang beli, ini yang masuk, dan ini kayak analisanya masih netral, artinya antara pembeli dan penjual di fund asing broker ini belum broker kemarin, nggak tahu kita nih apakah sekuritas lokal atau sekuritas asing, karena belum dipisahkan ini berarti benar. Nah itu karena kode-kode ini dia nggak ngasih tahu lagi nih, mungkin pengembang aplikasinya masukkan ini, nanti tambahkan, kasihan yang baru-baru nggak tahu nanti. Oke, sekilas tentang broker Sumari. Notationnya apa? Ini kode-kode tato dari BI. Kalian kalau pengen tahu itu apa, X apa, M apa, kalian bisa lihat di sini. ID Equates apa ini? Ini kalau kalian pengen cari emiten, cukup masukkan nama atau simbol kodenya. Stock screener. Apa maksudnya? Bentar. Aku baru buka pertama juga ini buat keseluruhan. Stock screener dia yang apa, subsidiary code, jenis sektornya, agak lengkap, industrinya, subnya, kemudian apa ini, pairnya. Screener gitu ya, screenernya kayak gini. Kalau pengen ROI, PB plus biaya book value-nya, kalau yang pengen murah lihat oke sih, cuman kayak masih mending ke Ajaib sih. Kalau Ajaib dia bahkan udah disaring kan nama-nama emitennya, dan nggak apa-apa, masukkan aja sih. Yang jelas kita cari yang sesuai kebutuhan kita. Oke, mending kita tahu. Untuk equity derivatif, mungkin kalian pengen lihat, ini adalah surat berjangkanya, ini harga-harganya, BRI futures apa aja yang dijual,
Astra, BCA, BRI ini underlyingnya nih berarti. Oke. Cuma nggak biasa sih main di derivative futures. Bond adalah surat utang negara, government. Bond trading summary, surat utang diperdagangkan. Marketnya market bond. Oh ini dia, kupon 11%, 10%, FR. Oh iya, bener. Oke, mungkin kita belajar ngeliat itu ya. Nah, kalian udah lihat tadi broker Sumari punya IDX. Itu hanya untuk ya, ini masih versi trial, dia 1 bulan pertama gratis, selanjutnya bayar 39 ribuan sih per bulan. Masih terjangkau, cuman lebih berguna untuk para trader dan bandermologi. Karena dia harus memantau pergerakan asing. Tapi kalau yang value investing, dividend investing mungkin seperti kita nggak terlalu ngaruh gitu. Kita yang penting kita cari perusahaan yang under value, harganya murah, fundamental bagus, rutin bagi dividen, dan prospek industri kedepannya bagus. Itu aja. Kalau kita udah ketemu, udah kita invest aja. Kita akumulasi sedikit demi sedikit, misal 1 lot atau 10 lot, bulan depan 10 lot lagi, kalau ada rezeki 100 lot. Udah gitu aja. Tinggal pantau keuangan kuartal, kalau memang agak penurunan mau take profit silakan, atau misalnya pengen tambah lagi muatan nggak apa-apa. Oke, kembali ke broker Sumari tadi. Nah, kita di idea kita bisa ngelihat kode-kode pergerakan asing beserta entitasnya. Nah, cuman di situ kelemahannya kita nggak ditampilkan siapa-siapanya. Nah, untuk itu mungkin kita harus kembali sebagai contoh ke aplikasi kita Ajaib. Oke. Nah. Oke, sekarang kita lihat. Oh ya, kalau secara langsung broker Sumari di sini nggak tampil kecuali kita pilih misalnya MLPT, Multipolar Technology. Nah, oke, baru kita cari broker Sumari. Tidak akan tampil karena dia biasa ditampilkan sore hari. Kan lihat, padahal udah ada yang bergerak ini sebenarnya. Jadi pergerakan ini bisa kita lihat di IDX, tapi untuk mempelajari siapa emitennya atau entitasnya kita bisa lihat ini, detail broker. Nah, di Ajaib di sini udah diperjelas bahkan dengan kode warna. Kan lihat, lokal broker itu warna kuning, warna merah foreign broker artinya broker asing, dan biru BUMN. Ini keseluruhan daftar broker. Kalau untuk mempersempit area, misal local broker warna kuning, kita akan lihat misal XC adalah Ajaib Sekuritas, PP, YD, ID kalian bisa baca sendiri. Ini adalah kodenya, ini nama broker-broker yang terdaftar di Bursa Efek atau anggota Bursa Efek Indonesia. Banyak. Ini untuk lokal brokernya. Dari berapa? Mas 4. Oke, kalian lihat mungkin ada berapa puluh ini. Nah, sekarang yang biasa dipantau para trader bandermologi ya ini, foreign broker, foreign asing. Kalian lihat YU, CGS, terus CG Citigroup, KZ, CLS Sekuritas, CS Credit Suisse Sekuritas. Kalian lihat semua JP Morgan, BK, itu yang biasa kalian. Jadi misal kalian hafal BK, JP Morgan Sekuritas, kalau seandainya di bursa, kita tes aja ntar. Misal kita hafal yang gampang aja dulu, JP Morgan, BK, kita lihat ada nggak BK ikut di hari ini. Oke, bentar, kita kembali ke IDX. Oke, kita lihat mana broker tadi, equity, market, corporate, global, broker Sumari. Nah, di sini kita bisa lihat BK ada nggak di hari ini, ikut di hari ini. BK. Nah, ini ada. Ini. BK dia big distribution. Artinya BK menjual. Nah, rupanya di sini kita nggak tahu dia menjual punyanya saham siapa. Dia ngejual 10,65 triliun 357,3 juta lembar. Tapi di sini nggak nyebutin nama emitennya.
Oh, jadi bisa dilihat masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kita cuma bisa memantau secara makro, secara keseluruhan. JP Morgan udah ngejual barang, tapi dia ada beli nggak? Oke, BK dia ada jual distribusi, kalau dia akumulasi ada nggak BK? Oh ada, ini dia juga ini. Dia jual 10 triliun tapi dia beli 11 triliun. Cuma kita agak kelemahannya kurang tahu emitennya apa. Oke. Nah ini berarti, oh iya sih ya, masih belum bisa ngintip berarti. Oh, tapi masih berguna. Broker Sumari ini berguna berarti untuk yang pegang indeks. Bener. Emiten mungkin kita nggak tahu si BK ini JP Morgan masuk kemana, menjual apa, beli apa, tapi minimal saat dia masuk besar, beli besar, berarti kita tahu indeks akan naik. Oh, oke sih. Masih ada gambaran, artinya tinggal jadi PR emiten ini siapa. Nah makanya itu kemarin tuh regulasi yang baru ditutup broker Sumari ya gara-gara ini. Mereka para trader pinter, dia ngikut di belakang si bandar asing. Begitu dia lihat masuk, cuman kalian ya itu, kalian harus standby di depan layar dan mata kalian harus pelototin pergerakan dia. Kalian lengah sedikit, kalian kelambat lambat masuk atau lambat keluar. Cuman ya tetap lebih enak kita yang dividen investing, santai aja. Oke, mungkin sekian dulu untuk konten hari ini. Oke, kita berjumpa kalau ada waktu lagi. Kita isi waktu istirahat. Oke, kita lihat pasar apakah masih hijau. Yes. Oke deh. Oke kawan-kawan, bila channel ini berguna, kalian bisa share, kalian bisa komen, atau ada pertanyaan. Seperti biasa, moga cuan, tetap stay di market dan ya jalani aktivitas sehari-hari, hidup hemat, kalau ada rezeki tambah muatan. Oke, baik kan kawan.